Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Andini dengan PMB 1A020421. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai legal families, dimana minggu lalu kita sudah membahas mengenai family hukum atau legal families. Maka minggu ini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik keluarga hukum dengan eksistensi besar di dunia. Hingga minggu lalu kita sudah membahas mengenai perbandingan hukum dengan pengenalan klasifikasi atau penggolongan hukum legal families. Maka pada kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik keluarga hukum dengan eksistensi besar di dunia. Yang pertama, ada keluarga hukum civil law, Romawi Germanik, Eropa kontinental. Civil law adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa Barat dan di beberapa bekas negara jajahannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sistem hukum civil law adalah hukum Romawi yang awal mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Lustianus, yaitu Corpus Iuris Civilis, yang naskahnya terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex, Novelle, Instituti, dan Digesta, di mana Codex berisi aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Iustianus, dan Novelle berisi aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh kaisar itu sendiri. Institusi adalah suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum, sedangkan Digesta adalah merupakan sekumpulan besar pendapat para juris Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup yang disebut sebagai hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara Romawi. Sistem civil law ini kemudian diresepsi pertama kali oleh Italia, kemudian Jerman, Prancis, dan Belanda, serta negara-negara di daratan Eropa lainnya. Oleh karena itu, sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Sistem civil law juga dikenal dengan sistem kontinental, yang mana dengan ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dikodifikasikan atau dihimpun secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya, dengan fokus hukum adalah aturan hukum yang sifatnya tertulis, dan sistem hukum ini tidak mengenal adanya sistem juri dalam proses peradilan. Sistem hukum civil law terdiri atas beberapa bagian, seperti pertama, yaitu konsep atau kaidah norma hukum, kedua, perumusan kaidah atau norma hukum, ketiga, fungsi, keempat, struktur, dan yang kelima, sumber hukum. Dalam sejarah hukum dunia, hukum Romawi mengalami 2 periode perkembangan hukum, yaitu periode pertama pada zaman Kekaisaran Romawi yang berakhir dengan kompilasi yang dilakukan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi, atau yang lebih dikenal dengan nama Corpus Iuris Civilis, yang meliputi 1. Institusi, risalah sistematis, yang kedua, pendek, Diges, yaitu kompilasi dari beberapa fragmen tulisan yuristik Romawi, yang ketiga, Codex, yaitu koleksi rancangan hukum imperial, dan yang keempat, Novelle, yaitu koleksi legislasi imperial yang dibuat oleh Kaisar Justinianus yang didasarkan pada koleksi pribadi dan diterbitkan secara berurutan dan disusul dengan penerbitan ketiga lainnya yang secara resmi disebarluaskan. Sedangkan periode kedua atau Renaissance terdapat 3 fase pada abad ke-19 Masehi. Tahapan perkembangan dapat diuraikan ke dalam urutan sebagai berikut, yaitu 1. Fase formasi hukum Romawi, yang dimulai dari lahirnya sistem hukum civil law saat diberlakukannya undang-undang yang berisikan 12 pasal
The Twelve Tables di Romawi pada tahun 400 sebelum Masehi. Fase kedua yaitu fase kematangan hukum Romawi yang dimulai berlakunya Corpus Juris Civilis karya Kaisar Justinianus pada tahun 6 Masehi. Dan fase ketiga yaitu fase kebangkitan kembali hukum Romawi yang ditandai dengan semangat untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan kembali hukum Romawi. Studi hukum Romawi di Universitas Bologna, Italia 11 Masehi. Fase keempat yaitu fase resesi hukum Romawi yang terjadi di saat berbagai negara Eropa menerapkan sistem hukum Romawi pada tahun 16 Masehi. Fase kelima yaitu kodifikasi hukum yang diprakarsai oleh Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte pada tahun 19 Masehi. Fase keenam yaitu resepsi kodifikasi yang terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi hukum yang ditandai dengan pemberlakuan kode Napoleon dengan perubahan. Misalnya, Belanda memberlakukan Burgerlijk Wetboek 1983 dan dibawa ke Indonesia. Sedangkan untuk karakteristik yang terdapat di dalam hukum civil law ada 3 poin, yaitu yang pertama, ada kekuatan mengikat dari undang-undang, kodifikasi, ataupun kompilasi yang sistematis. Yang kedua, adanya kepastian hukum di dalam peraturan hukum tertulis. Yang ketiga, tidak ada hukum selain undang-undang. Yang keempat, peranan dan fungsi hakim hanyalah sebatas menetapkan dan menafsirkan peraturan sebatas kewenangannya saja. Struktur hukum civil law ada 2, yaitu hukum publik dan hukum privat, sedangkan ciri pokoknya yaitu nama atau kaidah hukum sengaja dibuat yang merupakan hasil pemikiran dan pengolahan secara rasional, logis, dan sistematis oleh lembaga yang berwenang membuatnya secara tertulis. Sedangkan sumber hukumnya berasal dari perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan penemuan hukum dilakukan oleh hakim. Keluarga hukum yang kedua adalah keluarga hukum common law atau Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, Anglo-Saxon berorientasi pada mazhab Frey yang lahir di Inggris, merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kegiatan badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis sejak berabad-abad silam, sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Aliran sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, aliran ini beranggapan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang ataupun tidak. Di dalam sistem hukum ini memiliki 2 pembidangan hukum, yaitu hukum common law dan hukum equity. Disebut hukum equity karena merupakan kumpulan norma hukum yang berkembang sejak abad ke-13 dan diterapkan oleh badan pengadilan Court of Chancery. Sedangkan karakteristik yang ada di dalam sistem common law yaitu custom, sumber hukum tertua di Inggris berasal dari hukum Romawi. Yang kedua, legislation, undang-undang yang dibentuk melalui parlemen. Yang ketiga, case law yang merupakan ciri dan karakteristik utama dari common law, yaitu hukum kebiasaan. Struktur hukum common law yaitu hukum publik dan hukum privat, sedangkan ciri pokoknya sekali pengadilan menyatakan kedudukan hukum dari suatu keadaan yang dikemukakan, maka putusan yang sama akan diberikan pada suatu perkara yang akan datang, yang berdasarkan kejadian-kejadian material yang sama. Serta pada hukum common law, sumber hukum terdapat pada putusan-putusan hakim, jurisprudensi, perundang-undangan, statut, yang ketiga kebiasaan, custom, yang keempat tulisan atau pendapat ahli hukum, doktrin, dan yang terakhir reason.
Perbedaan mendasar dari sistem hukum common law dan sistem hukum civil law adalah satu, dalam sistem hukum civil law, prioritas sangat diberikan kepada doktrin termasuk codified report, bukan hanya pada jurisprudensi, sedangkan di dalam common law, justru jurisprudensilah yang diutamakan. Kedua, jurisprudensi dalam sistem hukum civil law hanya menerapkan prinsip umum dan penjelasannya dilakukan melalui sumber hukum sekunder, sedangkan dalam sistem hukum common law, jurisprudensi merupakan sebuah aturan spesifik yang menjadi sumber hukum utama yang prinsipil. Ketiga, dalam sistem hukum common law, pengadilan dalam tingkat yang lebih rendah mengikuti keputusan yang lebih tinggi dan bergantung pada presiden sebelumnya. Sehingga, untuk menentukan suatu sumber, order of priority harus berdasarkan reason authority, di mana konsep ini dikenal dengan nama state decisis yang merupakan salah satu metode untuk mengadili perkara yang mirip atau sama harus diproses dengan cara yang sama, tetapi di dalam sistem hukum civil law tidak terdapat dan tidak mengenal proses state decisis. Keempat, dalam sistem civil law, aturan hukum dan keputusan pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis, sedangkan sistem common law, hukum dibuat berdasarkan kebiasaan. 5. Dalam kitab undang-undang, civil law dan statute tertentu meliputi UU hukum civil law harus dimiliki oleh negara yang menganut sistem hukum civil law, sedangkan dalam common law hanya bersifat melengkapi hukum dalam pengadilan dari kasus ke kasus. 6. Hakim dalam sistem common law memiliki peranan yang sangat penting, yang memberikan putusan di pengadilan. Bahkan hakim diangkat dan ditunjuk dari sekian banyak praktisi. Sedangkan di dalam civil law, yang diangkat dan ditunjuk adalah mereka yang berasal dari perguruan tinggi hukum yang terlatih dengan spesialisasi kemampuan di bidangnya. 7. Prinsip civil law dibukukan dalam buku yang disebut dengan Kode Sivil, sedangkan common law, prinsip yang berlaku dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena berdasarkan pada doktrin stare decisis. 8. Dalam sistem civil law terdapat hukum private dan hukum publik, sedangkan di dalam common law dijumpai berbagai yurisdiksi dari pengadilan yang menangani perkara berbeda oleh pengadilan yang berbeda. Di dalam sistem common law disebut dengan common law court dan court of equality. 9. Ajaran kesalahan dalam sistem hukum common law dikenal dengan doktrin mens rea, sehingga ada atau tidaknya pertanggungjawaban berdasarkan ada atau tidaknya actus reus dan mens rea. 10. Common law tidak mengenal pemisahan kejahatan dan pelanggaran, sedangkan civil law di dalam kitab undang-undang hukum pidananya membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, materinya akan diselesaikan di sini. 3 keluarga hukum lainnya akan saya lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.